Kita balik lagi di Generasi Mecin hari ini. Saya lagi video conference dengan para narasumber saya. Kalau tadi ada Mas Giono dari peneliti mikrobiologi LIPI. Sekarang ada Mas Indra Haris Miyaji, pengamat pendidikan. Mas Indra, dengan kondisi seperti ini sebenarnya efektif nggak sih Mas dengan pola pendidikan yang sebenarnya agak mendadak ya? Harusnya sih nggak mendadak ya, karena kita masuk ke era digital kan sudah lebih dari 20 tahun. Artinya bukan satu hal yang baru, hanya memang terlambatnya dunia pendidikan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi kalau bicara efektif, memang tergantung individu masing-masing. Tapi era kerja sekarang, era belajar sekarang, ya memang harus seperti ini. Akan memanfaatkan teknologi digital, nggak harus tatap muka, nggak harus ketemu langsung, tapi yang penting kan tujuannya belajar. Learning how to learn. Kalau kata UNESCO itu ada 4 pilar. Yang pertama learning to know, belajar untuk tahu. Learning to do, belajar untuk melakukan. Learning to be, belajar untuk menjadi sesuatu. Dan learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Dan itu semua adalah pilar dari dunia pendidikan dimanapun. Jadi bukan fokusnya ke apa yang dipelajari, bukan what to learn, tapi lebih how to learn. Itulah esensi dari dunia pendidikan. Oke, tapi dengan dihapusnya UN yang setahun lebih cepat ya, meskipun tahun depan kan memang akan dihapus UN ya, tapi tahun ini kan agak mendadak nih dihapusnya nih. Untuk proses seleksi siswa masuk ke perguruan tingginya nanti apakah jadi lebih fair atau gimana Mas Indra? Justru di Permendikbud, saya lupa Permendikbud berapa, memang sudah dikatakan ujian nasional itu tidak bisa menjadi syarat kelulusan, dan juga tidak bisa menjadi syarat untuk penerimaan peserta didik di tingkat yang lebih tinggi. Tujuan dari UN itu sekarang hanya sebagai pemetaan saja, sampai sejauh mana mutu pendidikan di masing-masing sekolah. Jadi bukan untuk menghakimi siswa ya, kan gitu. Itu tujuannya ke sana, dan yang tadi saya sampaikan, problem dengan UN yang kita miliki sekarang ini masih mengukur apa yang dipelajari. What to learn, bukannya how to learn. Nah itulah yang kenapa sebetulnya UN itu substansinya di era sekarang ini tidak ada. Karena anak itu sekarang jago mengerjakan tes, bukan jago ilmunya, bukan cara belajarnya, tapi yang dididik itu cara mengerjakan tes. Yang itu saya sering menyebutnya adalah ilusi pembelajaran, bukan pembelajaran yang sungguhnya. Illusion of learning, bukan real learning, dan itu harus kita kembalikan. Nah, kondisi musibah ini, sisi positifnya ini bisa meriset kondisi pendidikan kita yang selama ini sudah kesasar. Jadi akan kembali lagi ke arah yang sesungguhnya, yang seharusnya. Oke, nah Mas Indra, untuk kita dari dua sisi ya, dari pelajar atau mahasiswa dan juga dari dosen dan guru. Dari pelajar dulu deh, kemarin saya sempat dapat curhatan lah ya dari beberapa mahasiswa, katanya dosennya terlalu banyak ngasih tugas. Kalau dulu biasanya kuliah itu 3 SKS ya paling lama 2 jam di kelas. Sekarang tuh satu kuliah bisa sampai seharian karena ngerjain tugasnya. Itu jadi efektif atau memang harusnya seperti itu Mas Indra? Era yang sekarang tadi saya sudah sampaikan kan bukan what to learn lagi. Tapi keterampilan dibutuhkan itu bagaimana mereka bisa memecahkan masalah, problem solving. Bagaimana mereka bisa berpikir kritis. Bagaimana mereka bisa berkolaborasi, mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Mereka bisa kreatif, mereka bisa melakukan inovasi, itu yang dibutuhkan. Jadi belajar apanya itu sekarang udah nggak penting, karena mau belajar apapun tinggal ketik di Google ada semua. Ya. Tapi bisa nggak mereka itu bisa membedakan mana informasi yang benar, mana yang hoax, mana yang ada tujuan tertentu, opini orang yang punya maksud tertentu, itu mereka harus bisa melakukan filterisasi di situ. Dan itulah bantuan dari pendidik itu di sana. Contoh pembelajaran yang efektif itu seperti apa case by case-nya Mas Indra? Mungkin bisa jadi pelajaran buat saya juga ini. Oke, contoh ya. Kita itu kan sekarang yang langsung project based learning lah kita.
kita bisa melihat kasus wabah COVID-19 ini kan imbasnya terhadap dunia begitu besar. Dan ini nggak hanya dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi ini akan berdampak. Dari sisi sosial jelas berdampak. Dari sisi pendidikan jelas berdampak. Nah, mampu nggak para siswa ini menghasilkan sebuah solusi untuk menghadapi problem-problem tersebut. Nah, solusinya itu diambil dari pikiran mereka sendiri, tetapi harus didukung oleh teori-teori yang sudah ada. Nah, di situ kan kita melihat, bisa nggak siswa itu, peserta didik itu mencari teorinya, teori siapa? Karena yang sekarang terjadi, banyak peserta didik mengambil referensi dari Wikipedia. Itu bukan sebuah referensi akademis. Ngambil dari blog orang yang nggak jelas, kan gitu. Padahal harusnya mereka sudah terbiasa ngambil referensi dari dokumen yang ditambah apa yang mereka pikirkan, muncullah sebuah problem solving atau solusi yang mereka tawarkan. Dalam kasus yang sekarang kita hadapi, dan bentuk solusinya itu macam-macam, nggak harus diajarin, solusinya harus gini, solusinya bisa bentuk tulisan, tulisannya bisa blog, bisa opini, bisa bentuknya animasi, bentuknya film, bentuknya aplikasi, itu semua bisa